Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penggemar kisah-kisah misteri, pada malam ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang terjadi sekitar tahun 1988 ya. Pada tahun 1988 saya masih tinggal di kota Solo. Dan pada waktu itu selepas dari menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA, pada saat itu kebetulan saya mendapat tawaran pekerjaan untuk menjadi penjaga malam di salah satu lembaga pendidikan komputer di kota Solo ya. Jadi pada tahun 88 itu saya bekerja di sebuah lembaga pendidikan komputer menjadi seorang penjaga malam yang di situ ada 2 penjaga malam, jadi saya dan 1 teman. Jam kerjanya mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jadi sebenarnya rutinitas itu saya lakukan. Berangkat sore jam 6. Karena ada 2 penjaga malam, sehingga kami bisa tidur bergantian pada malam harinya kalau udah ngantuk ya. Oh ya, lembaga pendidikan komputer yang saya bekerja di situ lokasinya berada di Purwosari Plaza. Jadi pada waktu itu pada tahun 1988 itu di daerah Purwosari. Itu namanya Purwosari Plaza. Lembaga pendidikan komputernya bertempat di salah satu petak yang ada di sudut dari Purwosari Plaza itu ya. Seperti biasa kami selalu beraktivitas mulai jam 6 berdua dengan teman. Jadi kalau masih sore itu ya kebetulan di dekat Purwosari Plaza itu di sebelah utaranya pada waktu itu ya, itu ada itu adalah apa ya, wedangan kaki 5 khas kota Solo ya. Mungkin kalau yang sudah pernah di Solo paham istilah itu. Jadi biasa begitu datang kita ngontrol dulu, muter-muter di ruangan. Setelah memastikan semua sudah terkunci, aman, biasanya kita nongkrong dulu di itu sampai malam. Dan di itu kita berinteraksi dengan banyak orang. Salah satunya pada waktu itu ada warga setempat yang dia juga langganan di itu. Namanya kalau saya tidak salah ingat, namanya Tembong ya.
Jadi mungkin warga di sekitar Purwosari Plaza mungkin mengenal sosok yang bernama Tembong itu. Seorang anak muda yang seusia dengan kita, sering nongkrong, sehingga di situ saking terbiasanya ngobrol, ya terbiasa ngobrol ngalor ngidul. Dan kebetulan di sisi bagian utara dari Purwosari Plaza itu, kalau pada tiap malam hari itu ada tulisan angka, tulisan dari lampu LED itu besar ya, besar itu. Besar. Tiap jam 11 malam selalu menginformasikan keluaran nomor togel pada waktu itu ya. Pada tahun itu nomor togel itu legal, sehingga pemberitahuan secara publik itu terbuka. Di Purwosari Plaza di bagian utara, jadi tulisannya menghadap ke utara itu ada deretan angka digital. Kalau pas saat bukaan nomor togel itu selalu dimunculkan di situ, sehingga kami di warung He itu pada suatu saat tanpa sengaja ya membahas soal nomor togel dan segala macam ya. Pada suatu saat, singkat cerita, tiba-tiba si Tembong itu menceritakan sesuatu pada kami, bahwa menurut keyakinan masyarakat sekitar, di bagian dari Purwosari Plaza itu, di bagian sudut sebelah selatan barat, dulunya itu dipakai untuk gudang es ya. Jadi sebelum berdiri Purwosari Plaza, tepat di bagian pojok selatan barat itu dulu dipakai untuk gudang es. Dan menurut cerita dari Tembong tadi, masyarakat meyakini bahwa setelah gudang es itu tutup dan akhirnya tempat itu dibangun sebuah plaza, yaitu Purwosari Plaza, masyarakat sekitar meyakini bahwa di lokasi bekas gudang es itu ada sosok Nyi Blorong yang sering menampakkan diri kepada masyarakat sekitar. Sehingga singkat cerita, pada malam itu saya dengan teman saya, sesama penjaga malam, yang namanya Bekti ya. Namanya Bekti. Iseng berinisiatif untuk mendatangi lokasi pojok yang katanya
sering ada penampakan Nyi Blorong di situ. Sehingga malam itu setelah cukup larut, mungkin hampir mendekat jam 12 itu, saya dan teman saya penjaga malam, Bekti, balik ke tempat kerja, di mana saya menjadi seorang penjaga malam di situ. Sambil ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bekti sepulang dari tempat wedangan tadi, lalu saya berinisiatif untuk melakukan patroli ini. Berdua dengan Bekti tadi patroli. Dan tanpa sengaja ketika pas melewati bagian sudut sebelah selatan barat dari Purwosari Plaza itu, tiba-tiba saya teringat cerita dari Tembong tadi yang menceritakan bahwa di bagian itu sering terjadi penampakan. Karena usia yang masih muda, tentunya selain iseng juga ada rasa penasaran ya. Sehingga pada saat itu tangan saya memegang pintu di bagian pojok itu. Saya gedor-gedor kecil gitu sambil saya ngomong. Pada waktu itu spontan ya. Nyi Blorong, kalau kamu memang ada di sini, tolong nanti temui saya. Gitu. Terus setelah mengucapkan kata-kata itu sambil ketawa-ketawa, kami berdua melanjutkan patroli lagi jalan ya, mengitari Purwosari Plaza itu. Dan akhirnya singkat cerita, setelah sampai di lokasi kantor tempat kita bekerja, kita ngobrol di situ menghabiskan sebatang rokok sambil ya ngobrol seperti biasa. Lalu setelah lewat jam 12 malam, kami berdua pun tiduran ya. Kami berdua tidur, sambil tiduran sambil ngobrol-ngobrol, dan tanpa sadar akhirnya terlelap. Tertidurlah kami berdua. Tapi apa yang terjadi? Setelah saya tertidur itu, saya bermimpi. Saya bermimpi didatangi ular yang cukup besar, ularnya itu. Ularnya cukup besar. Terus setelah sampai di depan saya, ular itu membuka mulutnya lebar itu. Ada hal yang cukup menarik ketika ular itu membuka mulutnya lebar-lebar di depan saya. Itu di dalam rongga mulut dari ular itu, saya melihat seperti ada angka 461 ya. Jadi ketika ular itu membuka mulutnya lebar-lebar itu, saya melihat ada angka 461 di dalam mulutnya itu. Dan setelah
melakukan hal tersebut, ular itu lalu berlalu pergi meninggalkan saya. Dan akhirnya saya terbangun sudah pagi. Waktu itu menunjukkan mungkin sekitar subuh lah ya. Sekitar jam 5 itu saya terbangun. Dan ada kenangan yang membekas dari mimpi saya itu. Saya ingat betul ada angka 461 itu. Cuman saya juga tidak terlalu memikirkan. Nah akhirnya pagi itu kami bersih-bersih tempat kami tidur, kami ringkas, kita rapikan, dan akhirnya kami pulang menuju ke rumah masing-masing ya. Bekti pulang, saya pun juga pulang. Hanya karena pada waktu itu masih terlalu pagi mungkin, sehingga ketika sampai saya pulang ke rumah saya itu masih kuncian. Saya kan tidak pernah bawa kunci soalnya. Karena rumah masih terkunci, akhirnya saya nongkrong di sebuah warung depan. Jadi di kampung saya, di kampung Kandang Doro itu, pada tahun 88 itu, di ujung gangnya yang mau masuk ke kampung itu ada warung kecil jualan soto kare, itu namanya Mbah Mento ya. Mbah Putri itu, Mbah Mento. Dan akhirnya saya mampir di situ sambil menunggu dibukakan pintu rumah. Dan akhirnya saya minta lah dibuatkan segelas kopi. Saya bilang ke Mbah Mento, Mbah, tumbas kopi setunggal mawon Mbah. Dan lalu sambil membuatkan kopi, Mbah Mento itu bertanya ke saya, dari mana Mas? Kok pagi-pagi baru pulang? Karena sudah akrab, karena satu lingkungan ya. Lalu saya pun menjawab, baru pulang kerja Mbah, sekarang kan saya jaga malam. Oh gitu. Mbah Mento bilang begitu. Lalu akhirnya tanpa kesengajaan, saya tiba-tiba teringat dari mimpi saya semalam itu. Yang saya ketemu ular, dan ketika ular itu membuka mulutnya ada angka 461 itu. Ketika teringat mimpi saya itu, saya nyelemong, spontan ngomong ke Mbah Mento, Mbah purun nomor mboten Mbah? Nomor nopo Mas? Nggih. Siapa tahu jadi rezeki toh Mbah. Coba jenengan besok beli nomor 461 gitu. Karena Mbah Mento itu paham bahwa saya itu tidak pernah beli nomor ya. Dan tiba-tiba mengungkapkan seperti itu dengan sedikit terkejut. Tapi akhirnya dicatat juga. Nggih kalau catat Mas. 461 nggih. 461 ya, tak catatnya gitu. Nggih Mbah, ya.
Terus akhirnya ya kita ngobrol ngalor ngidul gitu. Setelah beberapa saat sudah agak terang itu, akhirnya setelah meminum habis kopi yang dibuatkan Mbah Mento itu saya pamit pulang. Setelah meletakkan uang, membayar segelas kopi itu langsung saya pulang. Dan kebetulan rumah sudah dibuka ya. Jadi saya pulang, saya beres-beres bentar, terus beraktivitas seperti biasa di rumah. Dan akhirnya hari itu berjalan hingga sore dan waktu menunjukkan jam 6 sore. Akhirnya saya harus kembali ke rutinitas saya bekerja ya sebagai penjaga malam itu. Akhirnya saya ringkes persiapan dan berangkat kerja lagi, menjemput Bekti, rekan kerja saya jaga malam. Sehingga hari itu saya balik lagi jaga malam di Porosari Plaza itu. Dan seperti biasa sore kita ngobrol, nongkrong di wedangan, ketemu banyak teman di situ ngobrol-ngobrol. Dan setelah mendekati jam 12 seperti biasa kami berdua dengan Bekti balik lagi ke tempat kerja, patroli muter, dan akhirnya setelah lewat jam 12 kami tidur seperti biasa di tempat kerja itu. Dan malam itu saya tidur cukup pulas sehingga tiba-tiba terbangun sudah pagi, jam 5, kurang lebih jam 5 lah. Setelah terbangun kami ringkes-ringkes dan akhirnya pulang. Seperti hari sebelumnya, karena pintu rumah belum dibuka, akhirnya saya mampir lagi ke tempat Mbah Mento. Cuma ketika saya baru menyandarkan sepeda motor itu, begitu Mbah Mento tahu saya datang itu, langsung teriak-teriak tuh, Mas. Apa Mbah? Nomornya jenengan medal 461. Oh iya. Saya pun terkejut ya, karena tidak menduga bahwa nomor itu akan keluar 3 angka persis itu. Terus saya tanya, loh berarti Mbah Mento dapat togel itu. Iya Mas, cuman saya nggak beli 3 angka, saya cuma beli 2 angka saja, 61. Oh, saya terkejut. Oh iya. Dan setelah menghabiskan segelas kopi yang dibuatkan Mbah Mento seperti biasa, saya pamit pulang. Pamit pulang lalu beraktivitas di rumah seperti biasa. Tapi ada rasa penasaran ketika diberitahu Mbah Mento bahwa nomor 461 yang saya dapatkan dari mimpi itu keluar itu. Akhirnya sorenya ketika saya berangkat kerja lagi ke Porosari Plaza dengan Bekti itu, saya cerita ngobrol itu. Dan akhirnya malam hari
setelah jam 12 malam saya muter lagi patroli itu. Dan ketika persis tepat berada di pojok Porosari Plaza bagian barat, selatan barat bagian pojok itu, saya mendekat lagi ke ruangan itu dan sambil memegang pintu saya gedor-gedor kecil-kecil itu. Blorong, saya teriak begitu. Blorong. Nomornya wingi ora sempat tuku. Coba engko pethuki nanti temuin saya lagi. Kemarin nomornya saya nggak sempat beli. Nanti temui saya lagi. Cuma bentuknya jangan yang menakutkan, saya bilang begitu. Jadi ngomong sendiri ya sambil ngedor-ngedor pintu. Blorong, kemarin nomornya saya nggak sempat beli. Nanti temui saya lagi, tapi bentuknya jangan yang menakutkan gitu. Setelah saya berteriak seperti itu, akhirnya saya jalan lagi dengan bekti itu, dengan teman saya jaga malam. Dan melangkah pelan sambil patroli kanan kiri, akhirnya sampailah di tempat kerja. Nongkrong di tempat kerja itu, dan seperti biasa setelah lewat jam 12 malam akhirnya kami berdua sambil tiduran, melanjutkan ngobrolnya sambil tiduran itu. Dan akhirnya tertidur. Dan ada yang mengejutkan. Ketika saya tertidur, tiba-tiba saya bermimpi lagi seperti 2 hari sebelumnya. Tiba-tiba saya bermimpi didatangi seorang sosok perempuan dalam mimpi itu. Dan dia meletakkan tangannya di pundak saya itu, dirangkul gitu, sambil dia tertawa gitu. Dia membuka mulut gitu. Yen ngene iki medeni apa ora Mas gitu. Jadi sosok perempuan itu sambil memeluk saya itu dia tersenyum sambil ngomong, "Yen ngene iki medeni apa ora Mas?" gitu. Tapi ketika dia berbicara seperti itu, saya melihat lagi di dalam rongga mulutnya itu ada tulisan angka ya, 222 itu, 222 gitu. Dan setelah sosok perempuan itu mengatakan seperti itu, dia terus tertawa berlalu dari hadapan saya. Dan akhirnya saya pun terbangun. Saya terbangun jam 5 pagi dan saya pulang seperti biasa. Pada waktu itu saya pulang tidak ke tempat Mbah Mento seperti biasanya, saya langsung ke musola, ke Masjid Mukmin ya di kampung saya itu. Saya sholat subuh di situ. Dan setelah sholat subuh saya pulang. Ke rumah sudah dibuka pintunya. Dan saya beraktivitas seperti biasa. Lalu sore hari
ketika sudah tiba saatnya untuk saya harus berangkat kerja lagi sorenya, selepas maghrib saya berangkat. Seperti biasa menjemput Bekti untuk berangkat kerja di Purwosari Plaza sebagai penjaga malamnya. Malam itu kami makan lagi di Wedangan itu. Beli kopi sambil ngobrol macam-macam lah di situ. Karena ada beberapa pengunjung yang lain yang sedang ngopi juga. Saya, Bekti, dan ketemu Tembong itu. Dan tanpa sadar waktu itu waktu menunjukkan hampir jam 11 malam ya. Seperti yang saya ceritakan di awal bahwa di Purwosari Plaza itu dulu di bagian utara dari Purwosari Plaza itu kalau malam ada deretan angka digital itu yang akan menginformasikan keluaran nomor pada hari itu ketika dibuka. Dan tepat pas jam 11 malam mungkin nomor sudah diundi ya. Dan akhirnya keluarlah deretan angka di dinding gitu. Dan saya cukup terkejut. Asli benar-benar terkejut itu. Dan serta-merta saya jadi teringat mimpi saya kemarin malam ketika tiba-tiba ada sosok perempuan yang menghampiri saya, merangkul saya gitu sambil ngomong, "Yen ngene iki medeni ora Mas? Kalau seperti ini menakutkan enggak?" gitu. Nah, ketika dia ngomong seperti itu kan saya melihat ada angka 222 di dalam rongga mulutnya itu. Dan pada malam hari itu ketika undian togel dibuka itu angkanya keluar 222 dan saya terkejut sambil tersenyum sendiri. Ya karena memang tidak biasa beli togel gitu. Saya pun juga tidak beli. Cuma tersenyum ya. Oh. Berarti sudah 2 kali yang mungkin yang menjumpai saya dalam mimpi itu adalah Nyi Blorong yang bertempat di Purwosari Plaza itu. Dan sudah 2 kali menginformasikan di dalam mimpi nomor togel. Yang pertama 461, yang kedua 222 itu. Ya itulah. Sebuah kisah nyata yang terjadi di tahun 88 ya. Mungkin kalau teman saya Bekti melihat konten saya ini mungkin dia juga teringat dengan peristiwa itu. Kalau Mbah Menta sendiri beliau sudah meninggal lama. Kisah ini adalah sebuah kisah nyata yang tidak perlu diikuti gitu. Jangan diikuti. Karena yang saya ceritakan, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah keisengan. Keisengan di waktu muda yang tertantang karena ada cerita bahwa di sudut selatan barat dari Purwosari Plaza ada sosok Nyi Blorong yang sering menampakkan diri kepada masyarakat sekitar. Dan karena pada waktu itu saya masih cukup muda, mungkin ada rasa penasaran atau arogan sehingga iseng mencoba melakukan hal-hal tersebut.
Tapi ada sebuah pelajaran yang berharga. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Mendapatkan informasi yang mungkin meskipun benar di awal, tapi ketika informasi itu datangnya dari sesuatu yang tidak hak, apabila dilakukan terus-menerus, pasti di kemudian hari akan membawa madorot, ketidakmanfaatan ya. Dan tentunya itu jauh dari hal-hal yang diajarkan oleh agama. Demikian kisah saya di tahun 88, hanya sekedar cerita masa lalu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, ambil hikmah positifnya, jangan diikuti hal-hal buruknya. Dan itu adalah kisah nyata yang benar-benar saya alami. Oke, terima kasih banyak atas antusias dan apresiasinya mengikuti channel ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada cerita misteri selanjutnya dengan kisah yang lebih menantang. Dan akhirnya sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.